Saya sudah diabetes itu kurang lebih 20 tahun. Dari pertama sampai terakhir, memang obatnya makin lama makin meningkat. Dan kreatin saya terakhir itu 4,25. Kemudian saya dikenalkan dengan portier ini. Saya berusaha minumnya. Sebetulnya obat saya sudah banyak sekali, tapi saya mau mencoba. Dari hasilnya itu, memang waktu itu sebelum saya minum, itu saya sering lemah sekali badan saya. Dan habis saya itu turun terus, tapi saya berusaha tetap minumnya. Nah, setelah 6 hari, itu rekan-rekan saya melihat, oh ada perubahan. Tapi dalam tubuh saya belum merasakan perubahan itu. Kemudian saya lanjutkan. Pada awal Agustus lalu, baru ini, saya periksa lab lagi. Ternyata kreatin saya turun menjadi 3,13. Dan saya lanjutkan lagi sampai sekarang, dan rasa badan saya lebih enak. Dan muka saya sudah tidak pucat lagi seperti dulu. Banyak orang yang terkejut, tapi ya itulah saya kira cukup sekian. Asalnya berapa Pak kreatinnya? 4,25. 4,25. Jadi 3,13. Belum sampai suruh cuci darah ya Pak ya? Belum. Tapi waktu itu saya pernah ke Pineng dan cambrok. Umur saya katanya tinggal 2 bulan. Wah. Jadi kalau dalam 2 bulan tidak kembali, supaya menghubungi dokter di Surabaya. Wah. Kalau waktu ya cuci darah atau gimana. Tapi nyatanya setelah minum portier, saya bukan tambah parah, tapi tambah sembuh. Saya tuh datang ke seminar kayak gini, saya lihat kesaksian Bu Kristina. Testimoni, saya bingung, ini kok mirip sama gejala suami saya, sakitnya suami saya kayak gini. Tapi apa mau ya suami saya? Karena dalam 1 hari minum obatnya itu 25 biji. Pagi 10, siang 5, malam 10. Insulinnya 22 unit. Siang, tapi kalau levormirnya 22 unit siang, kalau pagi itu Novomix 15 unit, malam juga 10 unit Novomix. Saya selalu suntik sendiri. Terus suami saya ini kan HB-nya selalu turun sampai 6. Dia kalau jalan selalu serempeng kayak orang mabuk. Kalau jalan saya sampai capek sendiri karena badannya gitu. Saya nggak jalan digandeng gini, neken sampai saya gini-gini loh. Anak saya 2, untung ya saya ini gemuk. Jadi sama suami saya, anak-anak saya juga gemuk. Jadi bisa ngangkat papanya, dia bisa jalan. Kerja juga gitu. Kerja Pak Bernard itu nggak bisa kerja sampai full 5 jam, nggak bisa. Dia kena panas, pusing, pulang. Kadang-kadang saya bingung, ini kerja kok cepat pulang. Dia nggak bisa. Pokoknya Pak Bernard kan sebelum minum ini kan badannya lemah. Kreatin udah tinggi, HB turun, kondisi badannya lemah sekali, terus dia suka tumpah. Dokter ginjal bilang kalau suka tumpah terus itu kreatinnya meningkat, HB-nya turun, terus gimana, kondisi lemah, dia nggak bisa makan, dikasih obat kalau nggak makan pun gula itu pasti tinggi, bisa 400, bisa 300. Dia nggak makan juga sudah segitu, belum insulin, sebetulnya belum insulin. Akhirnya dokter sudah menganjurkan juga, Pak, insulin aja, karena obat yang dikonsumsi itu udah banyak.
komplikasimu udah banyak, udah dari mata, ginjal, jantungmu, semua. Kakinya udah bengkak, pakai sepatu nggak bisa. Sampai saya beli sandal yang Crocs itu, jadi kakinya bisa masuk. Kalau pakai sepatu pantofel atau sandal nggak bisa. Terus terakhir Pak Bernard juga gini, aku ini obatnya terus, susah BAB. Maka waktu saya lihat Bu Kristina kesaksian tuh, kayak begini, semuanya kok kayak begini. Saya coba, makanya itu saya pulang juga, Pak Pesa udah bilang, Bu ini nggak usah lihat harga, taruh aja, nanti suamiku kan lihat. Saya sudah dengar dari testimoni itu semua, khasiatnya tuh gimana. Suami saya tuh pengennya sembuh. Kalau minum obat dokter apapun, itu cuma efeknya sementara aja. Tapi untuk penyembuhan di dalam itu tidak ada. Saya sudah merawat mertua saya, sakitnya seperti suami saya. Saya nggak mau jual rumah lagi seperti dulu, karena pengobatan seperti itu. Kalau saya yang terjadi, waduh, gimana saya mau jual rumah kedua ini? Saya gitu, tapi saya nggak mau. Tapi suami saya itu kepengen juga sembuh. Apa yang bisa nyembuhin saya? Pokoknya apa obat pun apa tak minum. Tapi obatnya udah dalam 5 biji. Dia mikir-mikir juga. Waktu dia, ini aku obat, apalagi waktu kuliah saya bawa pulang, dia bilang gini, ini nggak ngeracunin aku, Lis. Wah, aku ngeracunin enggak, itu tergantung kamu. Kalau niatmu ada kemauan, pasti ada kesembuhan juga. Anak saya pulang dari liburan Jakarta, lihat kurtier, Mama, ini obat dari mana? Mama kok punya ini? Mama dari teman Mama. Ini enggak ada loh di Surabaya, kok Mama dapat ini? Ya enggak tahu, Mama dapat pokoknya. Papamu tak suruh minum, Mama udah lihat kesaksian, tapi Mama enggak banyak ngomong. Anak saya bilang, ini bagus. Setahun lalu, temanku ini mamanya kena kanker stadium 2, Ma. Tapi minum ini, hilang, Ma. Ya wis, kamu ngomong aja sama Papa, biar Papa sadar bisa minum ini. Jadi anak saya ngomong, Pak, Papa harus minum ini, obat ini bagus, Pak. Ini bukan kayak sifatnya obat kimia, ini bagus, Pak, untuk regenerasi sel. Papa dijelasin, dibukain di internet, kamu kok tahu dari mana? Aku udah lihat, Pak, aku udah lihat temenku semua udah sharing kayak gitu, Pak. Jadi anak saya jelasin, papanya dibukain di internet, kayak speed sel itu seperti ini. Akhirnya dia nanti mau minum. Minum berarti aku harus minum berapa? Saya sebenarnya kan Pak Peja bilang minumnya harus 2 pagi, 2 malam. Berhubung minum obatnya udah 25 biji, akhirnya pagi 1, malam 1. Cuma 1 minggu Pak Bernard jalannya sudah enak. Tapi dia nggak merasakan. Jadi orang lain itu sudah bisa merasakan. Pak, kerjanya udah bisa sampai 3 jam. Terus dia nggak loyo, dia nggak pucat lagi. Saya sekarang malah nggak terbeban digandeng sampai terbeban sampai di serenteng-serenteng gitu. Terus dia juga rambutnya nggak rontok. Pak Bernard susah BAB. Sekarang juga sudah bisa BAB ya. Dulunya sampai susah. Dia mesti cuci kolon di dokter Bambang itu, cuci kolon. Sampai terus akhirnya Pak Bernard bilang gini, ini aku sakit apa? Semua kok nggak bisa semua. Akhirnya saya obatin aku. Saya bawa ke dokter Pangiswadi. Dia lakukan kolonoskopi sama endoskopi. Karena obat yang dikonsumsi kan banyak. Takutnya usus dalam lambungnya itu menipis atau ada kebocoran atau ada apa. Itu udah kayak ada kutil-kutil itu udah dikerok semua sama dokter Pang. Masih susah BAB juga. Terus untuk kolonoskopi, endoskopinya juga lambung. Akhirnya nggak apa-apa. Cuman dokter udah bilang, ini obat kok banyak. Semakin banyak, semakin kita ke dokter, semakin kita konsultasi ke dokter, semakin dokter nggak mengurangi obat, tapi semakin dokter menambahi obat. Semua itu Pak Bernard ini semakin ke dokter kok semakin tambah obat. Tapi kalau kayak gini terus sampai kapan aku minum obat? Saya budget untuk berobat sebulan itu bisa 8-10 juta. Belum insulin, belum kalau pas HB-nya turun sekali suntik Etrex itu berapa? Saya suntik sendiri, sampai saya lakukan sendiri, saya diajarin susternya, Bu, daripada suntik ke rumah sakit, suntik Etrex saja, yang 4.000 sampai 10.000 disuntik sendiri. Nanti efeknya 2 minggu HB naik. Padahal pucat sekali, nggak bisa jalan, nggak bisa. Untuk konsentrasi juga nggak bisa. Tapi setelah minum Kurtier ini, ya seminggu sampai sekarang terapi ini, ya Pak Bernard ada kemajuan banyak. Bisa jalan sendiri, kerja juga bisa waktunya bisa lebih lama. Pak Bernard juga mengalami perubahan ya, kayak rambut tumbuh, tidak rontok lagi, BAB juga gampang.
Terus yang terakhir itu saraf kaki, kena saraf kaki. Pak Bernard kalau pakai sandal, nggak ada sandatannya. Dia kalau sandalnya lepas, dia nggak terasa. Pakainya seperti kayak kaki, dua-duanya pakai sandal. Neuropatinya tuh udah nggak bisa aus. Dokter udah bilang menebal. Itu kayak saraf di kakinya udah nggak fungsi semua. Jadi sandal satu kalau dipakai ya pakai terus. Tapi terasanya dia dua, ada satu sandal dipakai. Karena dia nggak bisa harus pakai sepatu sandal yang ada sandalannya. Tapi sekarang puji Tuhan, dan sudah bisa pakai sepatu. Pantofel pun kakinya sudah bisa masuk, sudah juga bisa masuk, bisa merasakan rasa kayak keri gitu ya. Itu bisa, sebetulnya nggak bisa. Kalau di colek gini, kakinya tuh panas, kayak nggak enak. Dokter yang di Pineng juga udah bilang, saya nggak tahu kalau Bernardus itu kena kayak kebocoran ginjal stadium 4. Baru dari Pineng itu dokternya tahu, marah-marah, kenapa kondisi seperti ini kamu baru datang. Kamu cuma datang menuju kematian aja. Kamu 2 bulan nggak datang sini, aku nggak lihat kamu kayak berdiri kayak gini, itu mujizat. Tapi kalau kamu datang berdiri kayak gini, mujizat. Dari bulan Mei, sebenarnya saya Agustus ini harus datang, tapi kita nggak. Pak Bernard sudah merasakan pemulihan itu bagus, keadaannya bagus. Sekarang kita sudah lihat dari kreatin bagus. Kemarin tuh waktu di Pineng juga mau di kateterisasi, dokter jantung juga bingung. Jantung itu utama, tapi kalau ginjal juga utama. Waktu saya kontrol datang di Pineng, karena saya pertama kali datangnya tuh ke dokter spesialis ginjal, bukan ke dokter jantung. Tapi karena mereka kerjanya satu tim, dari dokter menganjurkan coba konsul dulu ke dokter ginjal. Kalau aku lakukan kateterisasi, karena beda sesak nafas, badan bengkak semua. Kalau lakukan kateterisasi sekarang, kamu hancur, ginjalmu hancur, udah rusak berat. Tapi aku nggak lakukan. Tanya sama dokter ginjal. Dokter ginjal enggak, dicoba dulu. Coba, kalau kamu 2 bulan nggak muncul di sini, aku angkat tangan. Kondisinya cuma itu, ya puji Tuhan. Sekarang Bernardus mengalami perubahan yang bagus. Berkat pemberian ini.